Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dalam rangkaian ibadah online mencikapi pandemi COVID-19. Kiranya kesetiaan kita beribadah di rumah kita masing-masing menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan serta berkat yang meneguhkan iman kita bersama. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat membaca sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, agar kami dapat membaca dengan baik, merenungkan, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca dari bacaan kita yang diambil dari Yohanes 4 ayat 11 hingga 26. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami,
dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita pada sore hari ini berangkat dari seorang Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus. Percakapan yang dilakukan ini bukanlah percakapan biasa. Kenapa bukan percakapan biasa? Karena di saat itu perempuan tidak boleh berbicara dengan laki-laki di tempat umum. Selain itu, perempuan ini adalah seorang Samaria, sementara Yesus adalah seorang Yahudi. Bukan hal yang lazim juga pada saat itu ketika seorang Samaria berbincang dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, ada tembok pemisah di antara kedua bangsa itu. Jadi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria adalah percakapan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah menerobos tembok atau penghalang dan merubah budaya yang berlaku pada saat itu. Dalam percakapannya dengan Yesus, perempuan Samaria itu tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepadanya tentang air hidup. Ia masih berpikir tentang air yang ada di dalam sumur dan perlu timba untuk mengambilnya. Apakah air yang Yesus katakan lebih besar manfaatnya dari air sumur Yakub yang telah mereka konsumsi berabad-abad? Yesus tahu apa yang dipikirkan perempuan itu, dan ia menjawab, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya,
air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita dapat baca di ayatnya yang ke-13 hingga 14. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini memahami perkataan Yesus secara harafiah. Jenis air apa yang dimaksudkan Yesus? Ia berpikir tentang air ajaib yang melampaui air dari sumur Yakub. Jika mendapatkan air itu, perempuan Samaria berpikir ia tidak perlu berlelah-lelah lagi datang ke sumur itu, menunggu pada siang hari saat situasi sepi untuk menghindar dari orang-orang yang juga mengambil air dari sumur Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percakapannya dengan Yesus ini memperjelas identitas perempuan Samaria ini, terutama status perkawinannya. Kenapa demikian? Karena sewaktu Yesus mengatakan, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini," pada ayatnya yang ke-16. Mengapa Yesus menjawab perempuan Samaria itu dengan mengatakan tentang suaminya? Ada apa dengan suaminya? Ketika dikatakan bahwa perempuan itu tidak mempunyai suami, Yesus menjawab bahwa dia benar tentang apa yang dikatakannya, sebab ia sudah mempunyai 5 suami, dan yang hidup bersama dengannya sekarang bukanlah suaminya. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya, meskipun perempuan itu belum mengatakannya. Di sini Tuhan Yesus mau menyentuh kehidupan moral dari perempuan itu. Ia membutuhkan Tuhan yang menolongnya untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika perempuan itu berbicara tentang penyembahan nenek moyang mereka, maka Yesus membuka pikirannya untuk mengenal kebenaran. Yesus mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-24. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, tampak bahwa yang dibutuhkan perempuan Samaria ini adalah pertama-tama pengakuan dan penerimaan akan dirinya. Kita dapat membacanya dalam ayat yang ke-17 sampai 19. Percakapan tersebut berakhir dengan sebuah kesadaran bahwa yang dibutuhkan oleh dirinya dan komunitasnya adalah kehadiran Mesias. Mesias inilah yang akan menuntun mereka untuk hidup
sesuai kehendak Allah pada ayatnya yang ke-29. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perenungan kita pada malam hari ini bertemakan berikan yang aku butuhkan. Kita memang sering memiliki begitu banyak keinginan di dalam diri kita. Di dalam doa pun kita banyak meminta kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Namun, sewaktu keinginan kita belum dikabulkan, sering kita bersungut-sungut dan bahkan menyalahkan Tuhan. Dalam hal ini, seakan-akan kita mendikte Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terlebih pada saat ini, selama wabah COVID-19, kurang lebih mungkin hampir 3 bulan ini, kita di rumah saja. Pasti banyak keinginan-keinginan kita yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sering kita bersungut-sungut dan mengeluh. Padahal di saat pandemi COVID-19 ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan saat ini justru saatnya kita sebenarnya patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, hingga pada saat ini kita dapat melakukan kegiatan kita hari lepas hari. Tuhan lebih memahami apa yang kita butuhkan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyaknya keinginan ini dapat membuat kita menyadari apa sesungguhnya yang kita butuhkan. Kadang kita lebih menekankan pada kebutuhan bersifat jasmani dan mengabaikan kebutuhan yang bersifat rohani. Mari kita mengambil makna pengalaman perempuan Samaria dalam bacaan kita pada sore hari ini. Di sini bacaan kita mengajarkan kepada kita untuk menerima diri kita sendiri. Lalu mari kita membuka diri untuk dicerahkan oleh Allah agar dapat mengetahui apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan yang kita inginkan, namun yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang senantiasa kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada sore hari ini. Ya Tuhan,
tolong ajarlah kami untuk beribadah yang benar dan mewujudkan dalam kehidupan yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami untuk menemukan apa yang sesungguhnya paling kami butuhkan dalam hidup ini. Ya Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, terkhusus bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya agar seturut dengan kehendak-Mu. Di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Tuhan lindungi bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, dan seluruh rakyat bangsa kami. Bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi, terkhusus bagi gereja kami Sola Gracia ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta Lucia Wemai di dalam setiap pelayanannya dan kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati para presbiter dan keluarga, serta seluruh pelayan pelkat, komisi-komisi, dan panitia-panitia yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih di bangku sekolah atau masih di bangku perkuliahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepandaian bagi mereka, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka harus belajar di rumah dan lewat online ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan berkati dan sertai para lansia, janda, duda, serta anak yatim piatu. Cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, keluarga besar Bapak Tatang Puas dan keluarga besar Bapak Karpen Saragi, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Bagi kami semua yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Tuhan dengar doa permohonan kami, keluarga lepas keluarga. Doa ini jauh dari sempurna ya Tuhan. Tuhanlah yang layak menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari kita.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.